Kondisi kualitas air di Indonesia membuat tim pemerintah berpandangan bahwasannya Indonesia seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Namun kami selaku tim oposisi menyatakan bahwasannya kami sangat tidak setuju terhadap mosi yang diperdebatkan kali ini dan bahwa kami sangat berpendapat bahwasannya Indonesia tidak seharusnya melakukan privatisasi penyediaan air. Mengapa kami berpendapat seperti itu? Bahwasanya kami menemukan beberapa celah dari argumen yang disampaikan oleh tim preposisi sebagai berikut. Terdapat beberapa poin-poin yang dapat kami sampaikan. Poin yang pertama adalah terkait apa yang dikatakan oleh tim preposisi bahwasanya tim swasta itu akan memberikan inovasi atau teknologi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan BUMN. Perlu diketahui juga bahwasanya tim preposisi menyatakan bahwa BUMN itu bersikap terlalu preventif atau misalnya terlalu berjaga-jaga dengan inovasi dan teknologi yang dimanfaatkannya. Maka dari itu justru malah kita seharusnya menjadi beroposisi dengan mosi yang diperdebatkan kali ini. Mengapa hal itu bisa terjadi? Karena dapat kita ketahui apabila badan usaha milik negara yang tujuannya adalah untuk mensejahterakan rakyat itu bersikap sangat preventif terhadap inovasi dan teknologi yang dimanfaatkan, sudah sepatutnya kita menyadari bahwasanya ya apabila tim atau perusahaan swasta itu bersikap tidak preventif maka akan membahayakan kondisi rakyat Indonesia. Bayangkan ketika badan usaha milik negara itu tidak memanfaatkan inovasi dan teknologi yang lebih baru karena menurut mereka itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya atau kebaikannya, apakah benar menghasilkan kualitas yang baik atau tidak, lantas digunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta. Sudah jelas apabila itu terjadi, maka kemungkinan besar ada beberapa persentase terjadinya keracunan atau misalnya terjadinya hal-hal yang menyebabkan berbahaya bagi masyarakat Indonesia. Kembali lagi, sulit bagi pemerintah untuk melakukan quality control atau cek kualitas dari inovasi dan teknologi yang dibawakan oleh pihak swasta ke Indonesia untuk memperbaiki kualitas penyediaan air. Sehingga kembali lagi, apabila benar terjadi privatisasi penyediaan air atau perpindahan tanah atau devastasi saham dari pemerintah ke swasta, maka akan sulit bagi pemerintah atau BUMN untuk meyakinkan bahwa apa yang dilakukan oleh pihak swasta ini sudah benar adanya. Karena pada dasarnya toh kalau misalnya seandainya benar ada inovasi dan teknologi baru yang bagus dan bernilai guna tinggi, tentu saja BUMN atau badan usaha milik negara adalah salah satu perusahaan yang akan memanfaatkan teknologi tersebut dan tidak mungkin akan dimanfaatkan duluan oleh pihak swasta lainnya. Sehingga pada dasarnya argumen yang disampaikan oleh tim preposisi tidak dapat diterima oleh kami tim oposisi. Selanjutnya, yang kedua adalah terkait dengan permasalahan hak kepemilikan air. Pada dasarnya, ketentuan mengenai hak-hak air itu telah dituangkan pada pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, bahwasanya air itu harusnya digunakan untuk kepentingan nasional. Apabila terjadi privatisasi, maka tentu saja air di daerah-daerah tertentu atau misalnya air di lokasi-lokasi tertentu itu akan cenderung dimanfaatkan atau dianggap sebagai bagian dari air perusahaan tertentu. Misalnya perusahaan A membangun air di wilayah B, maka kecenderungannya adalah perusahaan A itu akan memonopoli air yang ada di B supaya pada akhirnya nantinya masyarakat di situ akan membelinya ya dari perusahaan A saja gitu. Padahal seharusnya itu bukan milik perusahaan tertentu, melainkan milik nasional atau milik rakyat atau milik negara. Dan kembali lagi dikatakan juga oleh tim preposisi bahwasanya sudah tepat sepatutnya kondisi ini atau misalnya kondisi penyediaan air itu dapat memenuhi hak rakyat Indonesia. Menurut kami sebagai tim oposisi dikatakan bahwasanya adanya privatisasi penyediaan air ini justru malah tidak berpihak kepada hak rakyat Indonesia. Mengapa hal tersebut terjadi? Terdapat 3 skenario yang kami sampaikan. Yang pertama adalah apabila BUMN ini dikasih atau misalnya devastasi saham kepada perusahaan-perusahaan swasta, maka akan sulit bagi badan usaha milik negara itu untuk melakukan subsidi atau misalnya untuk melakukan atau menurunkan harga air. Mengapa itu terjadi? Karena jelas saham yang dimiliki oleh badan usaha milik negara itu jauh lebih kecil daripada saham yang dimiliki oleh pihak swasta. Jadinya nantinya pihak swasta itu bisa cenderung memonopoli harga dan kondisi air. Lantas dikatakan oleh tim preposisi bahwasanya adanya akan ada nilai batas atas dan juga nilai batas bawah untuk mengontrol harga tersebut. Namun menurut kami sebagai tim oposisi justru itu merupakan salah satu argumen yang kurang valid. Mengapa dikatakan bahwasanya akan ada batas atas dan akan ada batas bawah. Namun batas atas dan batas bawah itu tentu saja akan mengikuti harga pasar air. Mengapa itu bisa terjadi? Coba bayangkan ada perusahaan A, dia memiliki suatu kualitas teknologi yang sangat bagus sehingga dia dapat menghasilkan kondisi atau misalnya dapat menghasilkan kualitas air yang sangat bagus.
Tentu saja untuk mendapatkan inovasi dan teknologi tersebut dibutuhkan biaya yang mahal sehingga harga jualnya menjadi mahal. Misalnya per 1 liter air menjadi 12.000. Ini hanya permisalan, menjadi 12.000. Lantas batas atas yang dibatasi oleh pemerintah adalah 5.000 karena menurut pemerintah ya masyarakat itu masih belum cukup daya belinya untuk membeli produk air seharga 12.000. Lah, lantas kembali lagi, apabila itu terjadi, pada akhirnya perusahaan tentu tidak akan mau membeli saham yang dijual oleh pemerintah. Kenapa? Karena ya tidak akan mendapatkan keuntungannya gitu. Dan belum tentu lagi itu jadi efektif gitu. Pasti dalam waktu jangka waktu yang sangat singkat maka akan bangkrut karena perawatan mesin atau misalnya penggunaan inovasi dan teknologinya itu tidak sebanding dengan keuntungan yang mereka dapatkan. Selain itu sudah resikonya sangat tinggi, bisa membuat bangkrut, ya balik lagi bisa aja membahayakan masyarakat Indonesia. Kemudian diharapkan juga oleh tim preposisi adanya pembangunan infrastruktur oleh PT-PT baru di daerah-daerah tertentu. Perlu diketahui bahwasanya pembangunan PT-PT baru yang melibatkan kondisi tanah atau misalnya kondisi geografis tertentu dan wilayah yang sangat luas itu merupakan kondisi yang sangat amat beresiko. Pasti akan kecil kemungkinan PT-PT itu mau mengambil daerah-daerah yang misalnya kurang ekonomis, sehingga akhirnya ada daerah-daerah tertentu yang justru malah tidak mendapatkan pasokan air yang baik. Ya karena pada dasarnya swasta pasti akan mencari keuntungan. Swasta pasti akan mencari lokasi-lokasi yang menguntungkan buat mereka. Lantas bagaimana dengan lokasi-lokasi yang kurang ekonomis? Tentu pihak swasta tidak akan memedulikan hal-hal tersebut dan justru akan mencari bagaimana ya caranya supaya mereka tuh bisa membangun di lingkungan-lingkungan atau kondisi-kondisi yang membawa keuntungan buat mereka. Lantas dikatakan juga misalnya tadi seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa bisa saja mereka sudah membangun lalu kemudian terjadi kebangkrutan. Padahal mereka sudah misalnya mengganti kondisi geografis, membangun perusahaan yang sangat besar, lantas siapa yang akan menanggung kebangkrutan tersebut? Pada dasarnya ketika dikatakan bahwasanya mendapatkan investor dari luar negeri atau misalnya mendapatkan investor swasta itu jauh lebih mudah, pada akhirnya ketika terjadi kebangkrutan atau misalnya terjadi mandek perusahaannya, maka akan mudah bagi investor itu untuk meninggalkan perusahaan tersebut. Sementara kerugian kerugian lingkungannya itu hanya diterima oleh masyarakat dan balik lagi pemerintah lagi yang akan menanggulangi adanya ketidaksesuaian kondisi geografis tersebut, sehingga tidak memungkinkan juga apabila kita benar membiarkan atau menjual atau misalnya menginvestasikan saham-saham yang awalnya milik BUMN menjadi milik swasta. Senang menjadi bagian dari tim oposisi, terima kasih.